Oke, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah soft skill pengantar teknologi game, tentang game berjaringan dan pembuatan game komputer dengan menerapkan konsep artificial intelligence pada sebuah game engine. Ya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang game berjaringan. Dalam pembahasan game berjaringan terdapat dua kata, yaitu game dan jaringan, di mana memiliki pengertian yang berbeda. Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang game berjaringan. Satu persatu akan saya bahas sedikit banyak untuk memahami penjelasan kali ini. Bahasan pertama adalah game. Apa itu game? Game merupakan permainan yang menggunakan media elektronik. Merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin dari psikologi seseorang. Dalam game terdapat objek berupa dua dimensi hingga tiga dimensi. Selain itu, dalam game kita ketahui adanya artificial intelligence yang berfungsi sebagai alur jalan lawan atau komputer untuk melawan apa yang kita atau user input atau jalankan. Untuk jenis game terdapat banyak jenisnya, seperti game strategi, RPG, FPS, hingga game action. Semua jenis game sering kita jumpai sehingga game merupakan salah satu media hiburan. Tetapi belakangan ini banyak perkembangan game yang dibuat dapat membuat kita sebagai user membuat kita menjadi ketagihan yang mengakibatkan kita itu menjadi lupa waktu karena keasikan dengan main game. Selanjutnya masuk dalam pembahasan jaringan. Apa jaringan itu? Pengertian umumnya adalah kumpulan sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung untuk mendapatkan hasil tujuan yang sama. Dapat dikatakan si perangkat-perangkat ini dihubungkan agar dapat terkoneksi satu sama lain. Jaringan berupa sambungan yang terhubung ke dunia luas dengan koneksi internet, dan ada juga jenis jaringan offline di mana kita hanya dapat terkoneksi antar perangkat dengan sistem lokal. Jadi, saat di mana ada suatu perangkat terhubung dengan perangkat lain, kita dapat dikatakan di sana terdapat jaringan, entah itu online maupun offline.
Dari bahasan pengertian dari game dan jaringan dapat dikatakan bahwa game berjaringan adalah suatu permainan dengan media elektronik yang dimainkan dengan cara terhubung dengan user lain dengan memanfaatkan sebuah alat penghubung jaringan agar dapat bermain game secara bersamaan dengan user lain yang berbeda tempat, waktu, hingga kondisi dengan bantuan jaringan yang dapat menghubungkan atau mengoneksikan antar perangkat, entah itu device komputer atau perangkat lain untuk dapat bermain game. Di sini ada beberapa contoh game berjaringan. Yang pertama itu ada game Dota. Game atau permainan Dota pada PC ini, cara mainnya adalah dengan kita terhubung antar perangkat yang menggunakan alat perantara seperti router atau yang lainnya yang dapat menghubungkan sebuah jaringan. Bahkan, kita dapat bermain secara lokal atau offline bersama teman-teman dengan memanfaatkan sebuah jaringan. Yang kedua, ada Counter-Strike. Pada game ini, dapat kita mainkan bukan hanya bermain sendiri, tapi dapat kita mainkan beramai-ramai dengan teman-teman via jaringan lokal hingga online yang beda lokasi negara ataupun benua yang bermain secara real time bersamaan. Di sini ada tipe-tipe game online. Sebelum masuk ke tipe-tipe game online, perlu diketahui, dalam game berjaringan ini, kita pasti akan akrab dengan yang namanya ping. Ping ini berperan dalam masalah real-time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain. Semakin besar ping, maka semakin buruk. Dan semakin kecil ping, maka akan semakin baik. Jadi, ping ini berkebalikan. Dalam bermain game berjaringan ini, jadi bila ping besar, maka pergerakan game akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi, disarankan bila bermain game berjaringan ini untuk menggunakan jaringan via kabel. Karena bila kita menggunakan jaringan via wireless, maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal ping keselarasan pergerakan game. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa untuk bermain game yang berjaringan, untuk memakai internet atau jaringan via kabel agar lebih stabil. Pada tipe-tipe game online ini, terdapat 5 tipe. Yang pertama yaitu FPS atau First Person Shooter. Sesuai dengan judul game ini mengambil sudut pandang orang pertama.
Yang pertama itu ada FPS atau First Person Shooter. Sesuai dengan judulnya, game ini mengambil sudut pandang orang pertama pada gamenya, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada pada game tersebut. Kebanyakan, game ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer. Di Indonesia, game ini sering disebut dengan game tembak-tembakan. Yang kedua, ada real-time strategi. Real-time strategi ini merupakan game yang permainannya menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya. Biasanya pemain memainkan tidak hanya satu karakter, akan tetapi bisa banyak karakter. Yang ketiga yaitu ada cross-platform online. Pada tipe game yang ketiga ini merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda. Misalnya saja Need for Speed. Need for Speed Undercover dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360. Xbox 360 ini merupakan hardware atau konsol game yang memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat bermain secara online. Yang keempat ini ada browser games. Browser games merupakan game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera. Pada tipe yang keempat ini, syaratnya di mana sebuah browser dapat dimainkan atau memainkan game ini adalah browser yang sudah mendukung JavaScript, PHP, maupun Flash. Tipe game yang terakhir atau yang kelima yaitu pada massive multiplayer online games. Tipe game yang kelima ini game di mana pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. Lalu di sini ada berdasarkan teknologi grafis. Terdapat dua jenis, yaitu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama yaitu 2 dimensi. Game yang mengadopsi teknologi ini rata-rata game yang termasuk ringan, tidak membebani sistem. Tetapi game dengan kualitas gambar 2 dimensi tidak enak dilihat apabila dibandingkan dengan game 3 dimensi. Sehingga rata-rata game online sekarang mengadopsi teknologi 2,5 dimensi, yaitu di mana karakter yang dimainkan masih berupa 2 dimensi, tetapi lingkungannya sudah mengadopsi 3 dimensi.
kedua berdasarkan teknologi grafis, yaitu 3 dimensi. Game bertipe 3 dimensi merupakan game dengan grafis yang baik dalam penggambaran secara realita. Kebanyakan game-game ini memiliki pindahan kamera atau angle hingga 360 derajat sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dunia games tersebut. Akan tetapi, games ini meminta spesifikasi komputer yang lumayan tinggi agar tampilan 3 dimensi game tersebut ditampilkan secara sempurna. Lalu ada berdasarkan cara pembayaran. Berdasarkan kategori cara pembayaran ini, game online dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pay per item. Yang dimaksud pay per item ini, game yang berada pada kategori ini merupakan game yang bisa diinstal atau dimainkan secara gratis. Dan game ini biasanya mengenakan biaya pada pemainnya apabila pemainnya ingin cepat menaikkan level atau membeli barang atau item langka yang tidak pernah dijumpai pada permainan. Jenis game seperti ini yang paling dijumpai di Indonesia. Contohnya saja ada Gunbound, Ragnarok, Ghost Online, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua itu ada pay per play. Maksudnya game ini harus dibeli dan diinstal secara legal karena pada saat diinstal game tersebut akan mendaftarkan pemain ke internet langsung, dan apabila yang diinstal adalah program bajakan, maka secara otomatis sistem akan memblokirnya. Salah satu contoh game pay per play yaitu World of Warcraft. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembuatan game komputer dengan menerapkan konsep artificial intelligence pada sebuah game engine. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau intelligence artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau hegemon,
Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Contoh media interaksi. Yang pertama ada penglihatan, kedua ada suara, ketiga ada ucapan, yang keempat ada gerakan anggota tubuh atau gesture. Contoh game engine. Yang pertama ada Raygun. Ini merupakan pendekan dari Rockstar Adventure Game Engine. Rockstar Adventure Game Engine ini telah dipakai oleh Rockstar untuk membuat game-game besar seperti GTA V bersifat proprietary. Yang kedua ini ada Unreal Engine. Unreal Engine ini pilihan bagi indie developer karena sifatnya yang bersifat freeware dan menjadi proprietary jika ingin mendapatkan fitur tambahan. Game yang telah dirilis menggunakan engine ini antara lain Unreal Tournament, Stereo of War, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga ada CryEngine. Engine yang dikembangkan oleh Crytek telah merilis berbagai game seperti seri Resist dan Far Cry. Tetapi game engine ini sangat berat untuk kelas PC yang mempunyai spek rendah sehingga sering dijuluki CryEngine Make Cry. Yang keempat ada Unreal, Disturbed, Dunia, Jet, dan Lane. Sebagai contoh game online yang keempat ini merupakan game engine yang dikembangkan oleh Ubisoft. Tentunya game keluarannya merupakan Prince of Persia, Tom Clancy, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu Frostbite. Game engine ini terkenal setelah seri Battlefield menjadi game yang katanya game first person shooter terbaik menurut beberapa Frostbite orang. Yang keenam ada HPL Engine, yaitu game engine ini terkenal dari seri game horor keluarannya seperti Penumbra atau Overture, Black Witch, dan Amnesia. The Dark Crystal. Yang ketujuh ada Unity. Unity ini merupakan game-game keluarannya sering menuju ke aplikasi dan game kecil. Tapi keunggulannya tersendiri adalah fleksibilitas dan bahasa yang digunakan lumayan mudah, seperti Start dan JavaScript. Game horror keluaran digital Happiness yaitu Breakout atau notabene dibuat oleh anak bangsa dikembangkan oleh Unity.
kemudian masih banyak lagi game ini yang sudah berkembang. Yang ke-8 ada CJ dan ini 3D. Jika Anda pernah mengenai di industri controller, maka game itu dibuat menggunakan game engine static. Yang ke-9 ada search engine. Itu game engine ini lebih banyak digunakan dalam game genre FPS. Dengan ini maka game-game yang dikeluarkannya adalah seri-seri Counter-Strike, Half-Life, Portal, dan lain-lain. Untuk pembentukan artificial intelligence dalam game ternyata digunakan pula algoritma, yaitu jenis pohon n-ary untuk suatu struktur. Implementasi pohon ini bisa disebut game tree. Berdasarkan game tree inilah sebuah game disusun algoritma kecerdasan buatannya. Artificial intelligence yang disematkan dalam sebuah game yang membentuk analisis game tree biasanya merepresentasikan kondisi atau posisi permainan dari game sebagai satu node dan merepresentasikan langkah yang kemudian dilakukan sebagai sisi berarah yang menghubungkan node kondisi tersebut ke anak sebagai representasi satu pohon. Namun, biasanya representasi langsung tersebut mempunyai kelemahan, yaitu representasi data pohon akan menjadi sangat lebar dan banyak. Mungkin bagi sebuah mesin komputer mampu melakukan kalkulasi sebanyak apapun masalah. Namun, game tree yang lebar dan besar memberikan beberapa masalah, antara lain konsumsi proses memori, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, dan kinerja yang kurang pada konsol game berspesifikasi rendah. Karena itu, dibentuklah beberapa algoritma dan penyederhanaan bagi sebuah game tree. Pada salah satu contoh game klasik, yaitu Take-Two, penyederhanaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu di antaranya adalah Minimax. Metode ini berhasil diterapkan dan memberikan nilai reduksi yang cukup signifikan. Dan tidak hanya bisa digunakan secara monoton, Minimax juga bisa digunakan untuk game-game yang lebih rumit seperti catur. Tentunya dengan algoritma dan representasi berbeda. Minimax yang merupakan salah satu metode penerapan atau implementasi pohon n-ary pada suatu game, menandakan bahwa implementasi struktur atau pohon khususnya sangatlah diperlukan pada pembuatan dan penerapan artificial intelligence, dan tidak menutup kemungkinan ilmu dan metode baru yang lebih canggih akan ditemukan di masa depan. Beberapa karakteristik dan batasan game untuk game playing yaitu dimainkan oleh dua pemain, manusia dan komputer. Para pemain saling bergantian melangkah. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan
pada pertemuan kali ini.